Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian sirah nabawiyah di malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke periode dakwah Nabi kita, dalam kehidupan Nabi kita, dan juga marhalah dakwah. Bagaimana periode dakwah Nabi kita, dan nanti akan dijelaskan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Maknun, plus nanti ditambah di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Syekh Al-Mubarakfuri. Ada ini ikhwatu iman, kajian dulu kita sudah membahas tentang beberapa poin di mana Nabi itu sudah diturunkan wahyu oleh Allah dengan perantaraan bisa langsung dengan Jibril atau dengan sholatul jaros dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan coba menelaah perjalanan beliau berikutnya, yaitu tentang dauratud dakwah, tentang daur, tentang perjalanan dakwah beliau, termasuk marhalahnya. Nah, sebelumnya tapi kita coba untuk memperhatikan di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum tentang perintah dari Allah untuk melaksanakan dakwah, ya, dakwah kepada manusia di saat itu setelah turunnya surah Al-Muddathir. Jadi setelah turun surah Al-Muddathir, disinilah mulainya kerisalahan. Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, beliau menyodorkan berbagai jenis taklif terhadap Nabi ketika turun surah Al-Muddathir 5 ayat pertama. Kalau mau ditambah 6 ayat pertama. Karena Nabi menerima perintah-perintah yang banyak di Al-Muddathir ini. Ketika dipanggil dengan kata muddathir, nah, perintahkan banyak ya, dengan menggunakan fi'il amr. Yang pertama qum, berikutnya fa'anzir, kemudian fakabbir, kemudian fatahhir, kemudian fahjur, dan la tamnun tastakthir, terakhir fasbir. Ini kan perintah. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Al-Mubarakfuri menegaskan perintah-perintah ini memang ayat ini memang perintah-perintah dari Allah kepada beliau. Kata beliau, hadhil ayatu hiya mabda'u risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini mabda', permulaan risalatihi, risalahnya Rasul. Jadi permulaan risalah Rasul itu dengan turun surah Al-Muddathir ayat pertama sampai 5 atau 6. Dan ayat ini juga kata beliau mutaakhiratun anin nubuwah. Nanti di akhir tentang kenabian. Bimik dari fatratil wahyi, dengan seukuran kekosongan wahyu. Maksudnya dari surah Al-Alaq
ya, waktu di Gua Hira turun 5 ayat pertama. Nah, ada kekosongan waktu. Nah, berakhirnya nubuwah itu di sini di Al-Muddatsir, mutaakhiratun an nubuwah. Jadi di nubuwah kenabian itu di akhir di sini dan startlah kerasulan. Nubuwah nabi, risalah rasul. Dari mulai beliau diangkat jadi nabi dengan adanya Iqra, ya. Kemudian setelah itu masuk ke Rasul dengan ayat kum fa'anzir. Nah, ini menjelaskan bahwa inilah taklif bagi nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ikhwatul iman, dengan 5 ayat pertama surah Al-Muddatsir ini adalah permulaan risalah atau permulaan kerasulan dan juga nanti berakhirnya di nubuahnya, kenabian. Jadi disinilah ada tugas yang lumayan luar biasa berat bagi Nabi, ya, karena beliau harus mulai start sejak turun surah Al-Muddatsir untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah, sehingga nanti setelah surah Al-Muddatsir turun lagi surah Al-Muzammil. Nah, Al-Muzammil kekuatan dakwah itu nanti dicasnya di qumil laila illa qalila, di situ dicasnya. Baik, kita perhatikan ternyata di sini di ayat ini kata beliau mencakup taklif-taklif yang harus dilakukan oleh Nabi ketika dipanggil dengan kata Al-Muddatsir. Al-Muddatsir itu yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Jelas orangnya pakai alif lam ma'rifah, ya, li ta'rif. Ini untuk menunjukkan bahwa muddatsir di sini jelas, makanya dipanggil ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Nah, di ayat pertama maksudnya di perintah pertama kum fa'anzir. Nah, berarti tujuannya apa? Untuk menegakkan indar. Indar itu peringatan. Nah, di sini tujuan dari ayat yang ini adalah al-qiyamu bil indar. Jadi melaksanakan peringatan dari Rasul kepada manusia saat itu. Dengan adanya ayat kedua ini, ya, qum fa'anzir. Subhanallah, ya. Ternyata ayat kum fa'anzir itu, kum itu kan bangunlah, fa'anzir lalu beri peringatan. Maka beliau menegaskan alla yatruka ahadan, jangan meninggalkan seseorang pun, orang yang menyelisihi keridhaan Allah di alam semesta ini, kecuali mesti diinzar, kecuali mesti diberikan peringatan. Dengan apa? Dengan akibat-akibat nantinya kalau melakukan pembangkangan terhadap Nabi, nanti akan begini, dan akhir kehidupan nanti akan ada surga dan ada neraka. Nah, diindarnya itu dengan neraka. Jadi tugas pertama Nabi ini. Nah, kalau ada umur, ya, pekan depan kita masuknya ke orang-orang yang pertama kali didakwahi oleh Nabi. Kemudian nanti siapa saja orang yang pertama masuk Islam. Kalau diberi umur, ya, nanti Senin depan kita akan bahas itu. Nah, sekarang baru kita petakan dulu tentang dakwah Nabi secara umum. Jadi yang pertama ada kata qum fa'anzir, menegaskan tujuannya itu adalah menegakkan peringatan, melaksanakan peringatan. Sehingga di surah Asy-Syu'ara kan jelas, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepadamu siapa? Aqrabin, orang-orang yang akrab. Akrab itu yang terdekat. Jadi dakwah pertama itu ke karib kerabat. Nanti kita buktikan. Kita buktikan nanti di pertemuan berikutnya. Baik, ini yang pertama qum fa'anzir. Yang kedua warabbaka fakabbir. Apa yang dimaksud dengan warabbaka fakabbir? Ternyata tujuan utamanya adalah takbir, untuk mengagungkan Allah. Artinya jangan meninggalkan seorang pun terhadap orang-orang yang sombong, ya, terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi ini, kecuali mesti dipatahkan,
kecuali mesti dihanguskan, kecuali mesti diluruskan. Jangan sampai ada kesombongan kecuali keagungan Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah olehmu terhadap Tuhanmu. Itu berarti nu kadua mah agungkan Allah gitu. Jadi tugas Nabi yang pertama beri peringatan adanya siksa yang berat yang akan dihadapi kelak di yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua adalah agungkan Allah, ya, agungkan Allah, besarkan Allah, jangan sampai ada muncul kesombongan. Ini goyah yang kedua, tujuan yang kedua di dalam surah yang ini. Kemudian yang ketiga, wathiyabaka fatahhir. Wathiyabaka fatahhir. Nanti di sini yang dimaksud dengan wathiyabaka fatahhir itu bahkan wal rujza fahjur, digabung di sini tathhirus thiyabi wa hujranul rijza an yablugha fi tathhiril zahir wal batin. Ternyata membersihkan pakaian di sini bukan hanya pakaian zahir. Bukan hanya pakaian zahir seperti ini dibersihkan, ya, bukan, tapi tambahkan dengan batin, fi tazkiyatin nafs, mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs, min jami'i syawaib, dari segala kotoran-kotoran dan lain sebagainya yang nantinya akan ada berada di bawah rahmat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini, ya, kalau wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ini poin penting. Berarti nanti strategi dakwah pun begini. Kita beri peringatan, beri tentang keilmuan, kemudian agungkan Allah, jangan sampai ada kesombongan, kemudian kita pun bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita agar nanti kita nyaman dalam berdakwah. Kemudian yang keempatnya wala tamnun tastakthir. Nah, wala tamnun tastakthir di sini tujuannya itu adamul istikthar bil minnah. Jangan minta yang banyak dalam pemberian. Kan wala tamnun tastakthir itu janganlah kamu memberi tastaksir. Kamu menginginkan lebih, menginginkan banyak. Jangan meminta sesuatu pun gitu tentang keduniaan kecuali berharap ridho dan maghfirah Allah. Berarti tujuan di sini wala tamnun tastakthir, jangan meminta upah kalau dalam bahasa gampang. Karena nanti kafir Quraisy itu memperingati Nabi itu dengan cara menyodorkan harta, tahta, pangkat, jabatan, itu disodorkan oleh orang kafir Quraisy. Andaikan mau gunung emas, lembah emas kami akan berikan. Nah itu, tapi Nabi kan tidak. Wala tamnun tastaksir. Nabi tidak meminta itu. Ketika memberi tidak ingin meminta yang banyak. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir, wali rabbika fasbir. Berarti di dalam menghadapi orang-orang yang membangkang, membantah, menyelisihi, bahkan memperolok-olok, maka kata kuncinya adalah bersabar dalam segala keadaan agar mendapatkan kebarokahan hidup. Kalau nanti dalam dunia dakwah itu memang ya begitulah. Kalau dalam dunia dakwah ya, akan ada tantangan, hambatan, halangan, rintangan yang akhirnya harus bersabar. Termasuk kalau kita saling memberikan nasihat, wasiat kebaikan-kebaikan, harus ada kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi saling memberikan nasihat kebenaran dan juga kesabaran. Baik. Hari ini khotbah iman itu ayat yang disodorkan oleh beliau, ada 5 poin yang harus difahami tentang surah Al-Muddatsir. Nah sekarang ketika turun surah ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Muddatsir, maka kata pemilik kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, kata beliau qama
min faurihi, maka beliau langsung segera berdiri, yad'un nasa ila ibadatillahi wahdah, langsung mengajak orang-orang saat itu untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah di sini, ya, ibadah di sini adalah mengajak untuk bertauhid. Belum mengajak sholat, saum, zakat, haji, belum. Ibadah di sini, tapi mengajak untuk bertauhid. Sama dengan ayat di Al-Baqarah awal-awal, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Nah, ubudu rabbakum di situ adalah wahidu, bertauhid. Jadi Nabi segera langsung berdakwah, mengajak orang-orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh Nabi. Allah utus seluruh Nabi agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Ada dua dalam Quran kan begitu, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami sungguh mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi setiap umat ada rasul, ada setiap umat rasul. Untuk apa? Yang pertama, ani'budullah, agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, wajtanibut tagut, agar kaumnya itu meninggalkan tagut, sembahan-sembahan bukan karena Allah. Seperti di zaman Nabi Nuh, kan begitu. Kalau kita kilas balik lagi ke belakang, ya. Di zaman Nabi Nuh ada patung-patung Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu kan patung-patung yang disembah oleh mereka. Nah, ani'budullah, agar kaum Nabi Nuh itu mesti menyembah kepada Allah. Belum nanti di zaman Nabi Ibrahim mereka menyembah patung. Belum di zaman Nabi Samud, di Nabi bangsa Samud, di Nabi Solih, Nabi Hud, nabi-nabi yang lain itu kan mereka ternyata kesalahan itu karena penyembahan terhadap patung-patung. Termasuk di zaman Nabi kita. Di zaman Nabi kita kan adanya patung Hubal yang besar, atau yang ada patung tiga itu, ada Lata, ada Uzza, ada Manat di surah An-Najm, di mana patung Lata ini adalah di mana dan sebagainya. Itu kan dijelaskan baik di Makkah atau di Taif atau antara Makkah dan Taif. Itu patung Lata, Uzza, Manat itu adalah patung-patung yang memang seperti patung yang ada di zaman Nabi Nuh. Kan kita tahu Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr itu kan orang-orang soleh awalnya. Meninggal buatkan patung. Ini pun sama, Lata. Lata itu ada yang mengatakan dari kata Lata yalutu. Yalutu itu yang menumbuk gandum, kemudian buatkan makanan, disajikan untuk para jemaah haji. Lata yalutu itu begitu. Jadi numbuk gandum. Biasanya kalau menumbuk gandum kan untuk makanan-makanannya. Kalau kita ya nasi kalau kita. Kalau di sana kan dari gandum. Roti kan terbuat dari gandum. Nah, Lata itu dia orang yang selalu membuat itu. Kemudian meninggal. Ketika meninggal, ya diberikan atau dibuatkan patung. Untuk apa? Untuk memperingati awalnya. Tapi lama-kelamaan menjadi sembahan. Nah, Lata, Uzza, Manat juga sama begitu. Dan sejarah akan terulang kembali, ya. Makanya ingat selalu bab yang seperti ini bagi seorang nabi, ya, dari zaman Nabi Adam, bagi seorang nabi itu tantangannya berat. Kenapa tantangannya berat? Harus berani untuk menghadapi masyarakat yang masih bergelimang dalam kemusyrikan. Makanya kenapa terjadi hujan batu, kemudian terjadi gempa, gunung meletus dan sebagainya di zaman dulu, itu dikarenakan para penyembah selain Allah. Para penyembah patung, para penyembah yang lainnya, selain dari kemusyrikan, selain daripada kemungkaran dan kemaksiatan yang lain. Dan itu semuanya karena memang azab Allah itu, ya, luar biasa beratnya. Makanya diberi peringatan oleh Rasul kita kepada orang-orang kafir saat itu. Berarti ketika turun ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir ini, langsung berdiri Nabi itu.
berdiri dan berdakwah. Dakwahnya tadi ya, ubudullah, agar semuanya beribadah kepada Allah. Dan agar bisa menerima agama yang Allah turunkan kepada Rasul. Dan dakwah itu terus berjalan dalam kehidupan Nabi sejak bi'tsah, sejak diangkat ya jadi Nabi, sejak turunnya surah Al-Muddatsir ini hingga kewafatan beliau. Jadi sejak awal sampai meninggal terus begitu Nabi itu. Di usia 40 tahun kan ya. Di usia 40 tahun Nabi terus berdakwahnya luar biasa. Dan seluruh kegiatan Nabi ditinggalkan. Cing ari Nabi Muhammad ya, sebelum jadi Nabi, naon heula tabu? Berdagang kan? Berdagang dulu Nabi itu. Bahkan sejak kecil, sejak remaja, sejak masa muda, bahkan pasca menikah pun juga Nabi berdagang. Dan ternyata dagangnya Nabi itu berhasil ya. Sampai-sampai bisa mendapatkan untung yang besar. Tapi kalau dilihat memang di hadis tidak dijelaskan itu teh. Tidak dijelaskan kumaha ya Nabi itu sampai sukses dalam berbisnis, tidak dijelaskan. Jadi di dalam sejarah pun tidak dijelaskan. Menelusuri, melacak kira-kira dari mana rahasianya itu tidak ditemukan. Paling nanti para pebisnis, para entrepreneur akan mencari tahu sosok Muhammad sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis. Nanti dilihat sosok beliau. Tapi tetap kata kuncinya itu kejujuran gitu. Kejujuran Muhammad saat itu ya, sehingga membuat, dulu pernah kita jelaskannya, sehingga membuat Khadijah terpesona dengan apa? Bukan dengan parasnya, tapi dengan akhlak yang dia dengar. Akhlak yang dia dengar, akhlak yang Khadijah dengar langsung dari pembantunya atau dari utusannya, yaitu Maisarah kan saat itu. Maisarah teh lelaki gadenya, bisi Maisarah teh awewe. Maisarah itu perempuan yang mengiringi Nabi, mengiringi Muhammad barunya belum jadi Nabi. Maisarah yang mengiringi Muhammad ketika berbisnis ke negeri Syam, membawa barang dagangan Khadijah dengan barang dagangan yang banyak. Pulang dari situ mendapatkan kebarokahan dan mendapatkan untung yang banyak. Tapi ingat, setelah usia ini 40 tahun berarti, setelah 40 tahun ditinggalkan oleh Nabi. Bukan tidak perlu, kembalikan itu tadi, kum fa'anzir. Nah itu yang beratnya, taklif ini teh, beban bagi Nabi. Jadi fa'anzir, berikanlah peringatan ya. Peringatan teh bukan tabsyir, harus diingat. Beda antara inzar dengan tabsyir. Mengkolelanya Nabi itu, seluruh Nabi itu punya dua tugas, satu mubasyir, kedua munzir. Mubasyir berarti Nabi bertugas untuk memberi kabar gembira. Kalau kabar gembira berarti bahasa gampang lagi ya, lamun sholat ke bakal barokah, lamun infak zakat bakal barokah, nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu mubasyir namanya. Mubasyir, banyaknya mubasyirin, mubasyirun, orang yang atau nabi yang punya tugas untuk memberikan kabar gembira. Biasanya yang begini kalau dalam bahasa tarbiyah sekarang, pendidikan sekarang, yang disebut nanti akan mendapatkan reward. Reward itu adalah pahala, mendapatkan bonus gitu. Nah itu mubasyir. Kalau begitu insya Allah mudah gitu. Kalau yang ini yang mubasyir, yuk kita sholat, yuk kita berinfak, bersedekah, nanti akan barokah dalam hidup. Siapa yang tidak terpukau, semuanya ingin seperti itu. Tapi tugas kedua itu munzir. Inzar itu orangnya munzir. Kalau munzir beda dengan mubasyir. Ya, munzir itu menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya, keburukan. Kalau melakukan kemaksiatan dan sebagainya, itu namanya munzir. Pekerjaannya inzar. Makanya yang pertama
Qum fa'anzir, bangun lalu inzar, berikanlah kabar, bukan kabar gembira, berikanlah peringatan yang keras. Di depan nanti ada neraka gitu. Di awal dakwah kan sudah kita jelaskan, ketika turun ketika Muhammad jadi jadi rasul, nanti langsung beliau langsung naik ke atas bukit. Dan itu jelaskannya langsung menjelaskan tentang bagaimana keadaan nanti di akhirat. Dikumpulkan sadayana. Tapi akhirnya ayah Abu Lahab ada Abu Lahab datang, langsung ngamuk. Ketika ngariung gitu ngamuk Abu Lahab. Ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Kan gitu ngamuk kata. Muhammad, apakah Anda mengumpulkan kami seperti ini ngan mengumpul kikieuan gitu. Ngomong tentang akhiratan. Nah, maka turunlah bukan tabban laka, bukan, tapi langsung tabbat yada abi lahabi wa tab sampai akhir ayat. Nah, itu teh ingin menjelaskan dakwah Nabi. Makanya nanti akan menarik nanti ya. Siapa saja orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kelompok pemuda, dari kelompok perempuan, dari kelompok dan lain sebagainya yang disebut awaliyat. Awaliyat itu kalau tidak salah beliau juga ya, Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi juga membuat satu kitab itu tentang khasais. Al-khasais, khususiyah para nabi dan nabi kita. Nanti di akhir itu ada awwaliyat. Jadi orang-orang yang pertama, ya nanti kita jelaskan. Termasuk ini juga nanti menjelaskan. Jadi nanti Nabi berdakwah, fa'anzirnya berdakwah, langsung berdakwah itu. Dan berdakwah sirriyah. Berdakwah nanti dengan sirriyah. Sirriyah itu tersembunyi, sembunyi-sembunyi gitu. Kalau bahasa kita gerilya. Bergerilya dulu. Baik, kita teruskan di sini. Jadi setelah beliau diangkat jadi rasul, dinobatkan menjadi nabi, beliau berdakwah hingga wafat beliau. 23 tahun ya, nanti dijelaskan di bawah. Dengan ada dua fatrah, dua keadaan. Dan keadaan yang pertama itu memberikan spesial, memberikan nilai yang berbeda dengan keadaan yang lainnya. Jadi saling melengkapi. Kata beliau, fatrah yang pertama, fatrah itu rentang waktu ya. Fatrah yang pertama adalah al-fatratul makkiyah. Rentang periode dakwah makkiyah. Istamarrat 13 sanatan takriban. Kira-kira 13 tahunan gitu. Fatrah makkiyah, periode Makkah ya. 13 tahun. Al-fatratu al-madaniyah, yang kedua fatrah madaniyah. Berapa lama? Istamarrat 10 sanawatin kamilatin. Itu 10 tahun penuh. Dan tadi mah kira-kira 13 tahun, yang ini 10 tahun penuh. Pas 10 tahun. Makanya jangan aneh, ada yang mengatakan 23 tahun seperti hitungan ini, 13 tambah 10, ada yang mengatakan 20 tahun, nah, berarti di periode Makkah. Karena periode Makkah juga dibagi dua akhirnya. Tapi yang pasti itu 10 tahun di Madinah, fatrah madaniyah. Dan itu ada marhalah masing-masing. Marhalah itu tingkatan ya. Marhalah namanya. Ada tingkatan-tingkatan masing-masing. Nah, kalau dibagi-bagi, kemungkinan begini kata beliau ya. Fatrah makkiyah, periode Makkah itu ada dua marhalah. Marhalah pertama ada waktu sirriyah, dakwah sirriyah. Sirriyah itu sir itu sembunyi-sembunyi. Kapan? Ya pas awal turun tadi ya. Qum fa'anzir. Nah, itu sirriyah namanya Pak Bu. Dakwah tersembunyi atau sembunyi-sembunyi berdakwah. Kenapa? Karena baru Nabi saja yang mendapatkan wahyu yang Iqra itu, termasuk ya Al-Muddatsir ini, termasuk nanti Al-Muzammil. Baru sedikit.
Makanya dakwahnya Syria yang marhalah pertama. Jadi di Makkah. Berapa lama? 3 tahun. Istamarrat salasa sanawatin. 3 tahun lamanya. Apa yang 3 tahunnya? Syria. Jadi door to door, rumah ke rumah gitu. Makanya nanti akan ada model dakwah. Ada yang model dakwah nanti di saudara kita. Dakwahnya model begini. Dan saya pernah mengalami ada yang diskusi dengan saya seperti ini. Kita itu kan dakwahnya masih periode Makkah. Makanya mereka itu berpikirnya dakwahnya harus orang per orang saja, personal, face to face, tidak jama'i, tidak, orang per orang, munfarid, datangi gitu. Begitu biasanya. Nah, modelnya model begini dan penguatan pasti penguatan akidah, bukan syariat. Akidah diri, akidah yang harus dikuatkan. Kata Kiai Haji Isa Ansori. Kiai Haji Isa Ansori mengatakan kalau periode Makkah itu periode akidah nafsaniyah atau akidah nafsiyah. Kata beliau Kiai Haji Isa Ansori rahimahullah taala, kata beliau periode Makkah selama 13 tahun itu adalah nuansanya atau metode atau madah materi yang Nabi sampaikan itu adalah akidah nafsiyah, akidah diri sebelum i'lanu daulatil islamiyah, kata beliau. Sebelum mengiklankan, sebelum memproklamirkan diri tentang daulah Islamiyah di Madinah, ialah 13 tahun gitu untuk apa? Akidah nafsiyah. Akidah nafsiyah. Karena nanti kata beliau di periode Madinah namanya syar'iyah ijtimaiyah. Beda ya. Kalau akidah nafsiyah ya terhadap diri saja, penguatan itu ya. Sehingga jangan aneh, Bilal bin Rabah nanti juga ada masuk ke kisah ini ya, kisah beliau. Bilal bin Rabah berani untuk menahan derita yang dia terima atas orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Kemudian dua keluarga besar, keluarga antara siapa? Sumayyah dan Yasir dan anaknya Ammar, 3. Nah, Ammar ayat ini ya. Tapi ya mah Ammar bin Yasir, ya Ammar bin Saha. Jadi Ammar Yasir dengan Sumayyah. Yasir bin Sumayyah. Nanti ada lagi kisahnya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas terus bagaimana biografi para sahabat yang pernah mengalami perjalanan ini. Jadi kita akan terus baca biografi yang luar biasa. Sumayyah itu adalah syahidah pertama ya. Syahidah pertama yang naudzubillah sampai berani untuk disiksa begitu. Dari bawah ditusuk ke atas sampai ke sini, sampai meninggalnya Sumayyah itu. Oleh siapa? Ya kafir Quraisy. Dan ini periode Syria. Periode di mana Nabi dakwah seperti itu. Nabi apakah tidak berani? Bukan tidak berani, Allah belum memerintahkan untuk perang gitu. Tapi ternyata Sumayyah walau kelihatannya mengenaskan ya, mati mengenaskan, tapi kan syahidah surga. Sumayyah belum suaminya. Suaminya ketika melihat dibunuh seperti itu, ya Yasir itu tetap bertahan. Kemudian putranya Ammar hampir-hampir mau melepaskan keimanannya. Ketika Ammar bin Yasir nanti mau ngobrol lama kemudian dengan Rasul, ternyata bahasa Ammar keluar daripada ajaran Islam itu bukan artinya murtad, bukan, tapi karena terdolimi. Kenapa? Karena ibu bapaknya kan meninggal di depan mata kepala sendiri. Sumayyah syahidah pertama. Yasir pun meninggal, Yasir. Sisa anaknya Ammar. Hampir-hampir Ammar akan melepaskan keimanannya, tapi tidak Ammar bin Yasir. Maka terkenal dalam sahabat namanya Ammar bin Yasir. Nah, itu kan banyak pahlawan-pahlawan yang menjadi inspirasi ya, motivasi bagi kita. Kenapa? Nah, periode yang ini dakwah sirriyah Nabi itu tentang akidah nafsiyah. Kekuatan akidah itu akan memunculkan
amal yang dahsyat luar biasa. Akidah, makanya pentingnya kita belajar akidah, belajar keimanan. Alhamdulillah di kita kan ada kajian apa? Akidah ya, tauhid ya. Ada kajian usulus salasa oleh Ustadz Dr. Syarif Hidayatullah kan, setiap maghrib mengaji. Dan itu kuasai terus oleh kita sekalian, belajar tentang akidah, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang fikih dan sebagainya. Biar nanti kokoh. Wabil khusus belajar akidah yang ini, akidah nafsiyah. 3 tahun itu ya, dakwah sembunyi-sembunyi namanya sirriyah. Marhalah kedua di Makkah adalah dakwah jahron. Jahron itu adalah jahriyah. Sirriyah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, jahron itu 10 tahun. Dari mulai tahun keempat Nabi diangkat jadi Rasul sampai hijrah ke Madinah. Itu kan 10 tahun berarti. Tahun keempat ya, tahun keempat Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian berakhir nanti ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah dakwah jahriyah. Jahriyah ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy semakin banyak mengintimidasi dan banyak membunuh kaum muslimin yang saat itu masih sedikit, masih bisa dihitung jari. Masih bisa dihitung jari, tapi kekokohan mereka itu luar biasanya. Inilah orang-orang pertama yang membuat kita kagum. Islam bisa kita rasakan hari ini adalah jerih payah mereka-mereka yang mempertahankan keimanan bersama Nabi. Yang ketika mereka diperintah untuk hijrah ke mana? Ke Madinah, mereka lah yang disebut muhajirin. Muhajirin inilah orang-orang yang dahsyat luar biasa. Kenapa? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi aku. Mana? Ya generasi yang ini. Siap mereka berjuang, bukan hanya dengan harta, tapi dengan jiwa gitu. Berjihadnya bukan hanya dengan harta, jiwa pun siap mereka berikan. Hari kita mah bujang-bujang jiwa. Nah, entah. Harta juga hese. Gitu ya. Padahal di ayat Quran harta dulu, jiwa dulu. Harta yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu baru jiwa. Ini mah jiwa langsung mereka berikan untuk Islam sampai mereka berani untuk meninggal dunia. Bilal bin Rabah kita tahu bagaimana keadaan beliau. Subhanallah ya. Luar biasa perjuangan itu. Dakwah ini dakwah. Antum itu nanti menjadi para pendakwah. Dikitu muah. Ya. Mereka nanti jadi para dai, mereka itu nantinya pendakwah-pendakwah di saat itu. Nanti dakwahnya kemana? Ya nanti di Madinah. Nabi berdakwah, sahabat pun berdakwah. Nanti dimuakhotkan. Nah itu nanti kalau periode hijrah akan ketemu ya, akan kita bahas. Dimuakhotkan nanti muhajirin dengan ansor. Nah ini jahriyah. Tapi kata beliau maksud jahriyah di sini apa? Dengan cara terang-terangan di sini adalah bil lisani faqat duna qital. Hanya dengan lisan. Apa maksudnya? Ya mengajak Islam. Yo masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam nanti akan selamat dunia akhirat. Tinggalkanlah sesembahan kalian yang selama ini kalian sembah. Nah dakwahnya begitu. Nanti lakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Tapi belum ada perang. Nah ini disebut jahriyah di sini. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah nanti yang sirriyah ini kita akan bongkar lagi ya. Pertama kali yang Islam siapa gitu kan. Kemudian yang diantara kalangan pemuda. Kemudian Islamnya sahabat-sahabat yang lain. Sampai nanti Islamnya Umar bin Al-Khattab nantinya. Umar bin Al-Khattab itu kan nanti gagah itu. Makanya kemungkinan kita akan coba membaca dulu biografi Agung ya. Walaupun hanya satu penggal tentang bahas itu. Kita akan bahas agak panjang tentang mereka-mereka. Kenapa sampai bisa masuk Islam. Umar, Abu Bakar. Jadi kita akan bahas tentang biografi yang agung. Nanti kalau
ikhwat yang ingin membaca ya di situ kan ada di perpustakaan Al-Bidayah wan Nihayah. Itu salah satu rujukan bagaimana kita bisa membaca biografi para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Bahkan ada sahabat yang disebutkan al-mubashshiruna bil jannah. Orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka sudah dipastikan masuk surga. Ayat 10 itu deh. Pelajari oleh kita. Kenapa sampai disebutkan itu? Karena awal-awal ini. Awal-awal ini periode Makkah yang ini. Jadi periode Makkah itu sahabat-sahabat itu semangatnya luar biasa ya. Berarti ada kesuksesan di mana di sini? Di dakwah Nabi. Sampai mereka siap ya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang dihamba sahaya itu siap untuk menerima dakwah Nabi. Yang nantinya terus bertambah banyak. Yang oleh Hercules atau Heraklius diyakini bahwa betul itu Nabi akhir zaman. Ketika disebutkan oleh Abu Sufyan bin Harb ketika berada di Romawi, itu menunjukkan Heraklius itu paham betul itu Nabi, karena cirinya itu pengikutnya orang-orang lemah dulu. Itu kan orang lemah, hamba sahaya kan itu. Bilal kan hamba sahaya, termasuk tadi Sumayyah, Ammar, Yasir, itu kan orang-orang lemah. Tapi semakin hari semakin kuat. Itu ciri Nabi akhir zaman. Nah, oleh Heraklius itu paham. Hirokla paham. Nah, itu dakwah, kembali ke sini, dakwah selama periode Makkah. Dibagi dua ya. Sirriyah 3 tahun dan Jahriyah 10 tahun. Jadi 13 tahun. Terakhir Fatrah Madaniyah di periode Makkah. Ini gambaran umum dulu. Ada beberapa marhalah. Di sini ada 3 marhalah ya. Jadi kalau sudah ke Madinah kan ada goncangan, ada fitnah-fitnah, ada musuh-musuh yang di Madinah sudah mulai membuat onar itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Musuh-musuhnya kan beda lagi dengan yang di awal. Kalau ini kan musuh-musuhnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada penduduk sana yang tidak setuju dengan Nabi. Nah, Nabi berdakwah. Itu nanti akan masuk ya. Tapi perhatikan selalu apa yang dilakukan Nabi ketika pertama kali hijrah ke Madinah. Membangun pasar, membangun masjid. Ternyata membangun masjid. Yang pertama kali oleh Nabi membangun Masjid Nabawi. Bahkan di tengah jalan menuju perjalanan hijrah, kan Nabi sebelum membangun Masjid Nabawi membangun masjid dulu Kuba. Dibangun dulu Masjid Kuba. Berarti ada rahasia besar di masjid. Makanya berbahagia nih yang santri masih di masjid. Belajar di masjid bahagia. Kenapa? Malaikat itu luar biasa di masjid. Ustaz dulu ketika di Ma'had Imarat 1 tahun itu di masjid. 1 tahun di masjid kan belum ada kelas. Tapi barokah luar biasa gitu. 1 tahun di masjid 2 semester. 2 semester terus belajar. Itu di dalam masjid. Di Imarat di kebun kelapa. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan in Hopteng. Kalau dulu saya di situ dulu 1 tahun 2 semester tuh. Di dalam masjid kebarokahan terasa. Makanya ada keirian yang lain di kelas, ini di masjid. Nah, kita alhamdulillah di masjid. Kenapa? Karena banyak kan waktu itu peminatnya banyak. Nah, di masjid itu luar biasa gitu. Nu bodoh jadi pinter kita sob. Ayo dia nu bodoh jadi pinter. Pokoknya yang di masjid ada kebarokahan biar bagaimanapun dibanding dan di kelas. Duduk, bahkan ada tahiyatul masjid kan ya. Ada tahiyatul masjid dan sebagainya. Karena ingat, pondasi pertama itu ada di masjid. Dakwah kita tuh masjid. Makanya masjid ke masjid gitu. Roadshow kita tuh masjid ke masjid. Masjid ini. Kita makmurkan kembali. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah aman kan. Bangkitkan lagi kajian-kajian kemasjidan. Jangan sampai vakum. Nanti ada ahli di bidang ilmu di masjid tersebut, optimalkan keilmuannya. Ada yang di bidang keuangan atau harta optimalkan untuk menopang kehidupan masjid. Ada yang tenaganya, kekuatan tenaga dia untuk memakmurkan masjid. Ini yang harus kita optimalkan.
Karena Nabi membangun pertama masjid, bukan pasar. Kalau pasar itu langsung oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, nanti Abdurrahman bin Auf yang akan menyokong kegiatan umat Islam saat itu di periode Madinah. Sebab orang muhajirin mah miskin. Kenapa miskin? Tidak membawa apapun, yang dia bawa hanya baju sehelai. Tidak dia bawa apapun juga, hanya baju sehelai. Berbeda dengan Ansor, orang pribumi. Makanya hijrah dari Makkah ke Madinah teu mawa nanaon. Teu mawa ATM deui zaman cenah aya ATM. Betul, mereka tinggalkan semuanya. Makanya manusia terbaik muhajirin, kedua Ansor, ketiga ya urang lah. Kita mah banyaknya berdoa ya. Kita banyak berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina. Tuh, urang mah ngadoa bisana. Tapi wal muhajirin, orang-orang muhajirin itu dahsyat luar biasa. Orang Ansor dahsyat luar biasa. Nanti kita akan bahas ini ya. Menarik kalau belajar sirah nabawiyah. Ciri khas orang Ansor itu adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengedepankan orang lain daripada diri sendiri. Nah, topanglah kekuatan masjid ya. Kekuatan masjid itu orang yang punya ilmu, optimalkan ilmunya untuk menerangi umat dengan ilmunya. Orang yang punya harta, optimalkan hartanya untuk memakmurkan masjid kembali. Karena masjid kan memerlukan donasi. Memerlukan donasi, maka donasikan oleh kita semampu kita. Kita tidak punya ilmu, kita tidak punya harta, dakwah kita optimalkan dengan tenaga. Atau hadir ke masjid gitu. Hadir ke masjid dengan menghadiri ya minimal 5 waktu sholat. Bukan minimal, itu sudah dahsyat itu ya. Sholat 5 waktu di masjid, itu tenaga kita. Jangan sampai kita tidak ada solusi dakwahnya. Kita berdakwah dengan ilmu, kita dakwah dengan harta, ya kita dakwah dengan tenaga, optimalkan. Ada yang kotor-kotor, tidak harus kita yang lainnya kita bersihkan, kita pel sendiri. Ada di zaman Nabi, aduh panjang deh itu. Di zaman Nabi seorang perempuan tukang sasapu itu tuh. Sudah tua beliau itu. Tukang sasapu, kemudian satu waktu meninggal. Setelah meninggal, Nabi merasa kehilangan. Kemana sih ibu nu eta teh? Sahabat mengatakan, aduh Rasul sudah meninggal dunia. Rasul marah, kelihatan dari raut wajahnya. Maka Rasul mengatakan, dulluni aina qabroha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Yang naon eta teh? Rek digali. Atau untuk apa? Salat ghaib. Nabi sampai salat untuk menyolati perempuan yang membersihkan masjid saat itu. Oleh sahabat dipandang biasa, oleh Nabi dipandang mulia, sampai Nabi berani untuk sholat. Kalau Nabi sholat terhadap orang, terhadap manusia itu, manusia akan menjadikan bahagia nanti di akhirat, di sholatanku Nabi. Makanya ini wah luar biasa di dalam bab masjid itu. Karena dakwahnya nanti dakwah di mana? Di Madinah pertama kali. Kalau di Makkah belum. Tapi tetap Nabi juga sholat di Masjidil Haram, di Ka'bah. Tapi ada yang menghalang-halangi, ada si Abu Jahal katanya. Nanti ketemu juga kisah yang ini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kamu memperhatikan ada seorang yang menghalangi hambanya, seorang hamba untuk melaksanakan sholat? Itu Abu Jahal. Nabi dihalang-halang. Carana kumaha carana. Sekarang pun sama ya. Kita juga dihalang-halang sholat. Ngan lain ku jelma ini mah, ku produk jelma. Apa Bu biasanya Bu? Apa biasanya? Sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang kita sukai, dina pas waktu sholat gitu. Pas waktu sholat. Jadi akhirnya kita tidak mengoptimalkan diri. Baik, itu dakwah yang pertama memang marhalanya dalam kegoncangan fitnah dan sebagainya. Kemudian nanti marhalah berikutnya
Fatu Makkah nantinya, kembali di Madinah ke Fatu Makkah di bulan Ramadannya itu tahun 8 Hijriah. Dakwah kepada raja saat itu. Kirim surat terus berdakwah. Nah, nanti terakhir malah setelah itu banyaknya umat manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong setelah Fatu Makkah. Dakwah pertama menghadapi goncang-ganjingnya di dalam Madinah itu ya, menghadapi Yahudi, Nasrani dan munafik, ada tambahan munafik. Marhalahnya begitu. Nah, insya Allah marhalah yang ini tentunya kita akan bahas tuntas yang ini. Makanya kita akan bahas satu-satu. Insya Allah di pekan depan kita akan masuk ke dakwah sirriyah dulu ya. Dakwah sirriyah, siapa saja mereka-mereka yang masuk Islam, termasuk nanti Islamnya Abu Bakar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang telah kita bacakan ya di kitab ini Al-Lu'lu' Al-Maknun. Semoga kita senantiasa istiqomah ya, belajar sirah nabawiyah, karena belajar sirah nabawiyah itu belajar baginda Nabi kita. Itu harus kita terus pelajari. Jangan membaca yang lain-lain dulu. Baca saja bagaimana perjalanan hidup Nabi kita. Biar apa? Biar selamat, biar kita merindui Nabi. Biar kita semakin dekat dengan perjalanan hidup Nabi dan kita ingin mencontoh Nabi dalam segala aspek kehidupan beliau. Makanya semoga saja kita diberikan keistiqomahan, kesabaran agar kita bisa mengkhatamkan, menamatkan, walaupun ada 4 jilid ya, tekabayang iraha beresnya gitu. Tetapi sudah tidak terasa kita menggali ini sudah setengahnya kitab. Alhamdulillah ya, berarti kalau setengahnya kitab ya mungkin 2-3 tahun insya Allah tamat, kalau diberi umur ya oleh Allah. Kalaupun tidak, nanti akan meneruskan lagi kajian-kajian tentang sirah nabawiyah. Demikian yang dapat kita bahas. Sekali lagi semoga kita diberikan keistiqomahan untuk belajar sirah nabawiyah, dan semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang ada dalam perjalanan hidup Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.